Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap masih berjumpa dengan saya Sastrowanto di channel Pondok Ilalang, yang mana kita membahas di budaya, pendidikan dan juga wirausaha dan sebagainya. Pokoknya sangat banyak sekali dan kami hadir selalu di mimpi-mimpi Anda. Baik teman-teman semuanya, sahabat YouTuber, jadi jangan lupa ya, like, komen. Itu sangat penting sekali buat kami, dan subscribe, karena pertumbuhan dari channel Sastrowanto ini tergantung kepada Anda semuanya. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini sangat luar biasa sekali dan saya sedikit gemetar, nervous begitu ya. Kenapa? Karena tidak seperti biasanya. Biasanya saya mengundang petani, kemudian tukang sapu, tukang sampah dan sebagainya. Kali ini ternyata mereka yang hadir adalah orang yang mempunyai pangkat tertinggi ya di dunia. Siapa dia? Adalah mahasiswa. Baik, dan pada malam hari ini khusus adalah mahasiswa asli Kabupaten Pasir. Mereka kuliahnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia, namun mereka masih kompak dan mereka dalam satu organisasi untuk membangun dan mengawal Kabupaten Pasir. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu mungkin dari sini ya, Mas Dodi ya. Oke, baik. Mas Dodi, nama panjangnya siapa dan kuliah di mana ya? Oke, nama lengkap saya Dodi Warman. Saya berkuliah di Universitas Mula Warman. Di Universitas Mula Warman. Ngambil jurusan? Jurusannya FKIP, Pak. FKIP ya, pendidikan. Prodinya pendidikan seks. Luar biasa sekali ya. Adalah calon guru olahraga yang mana menyehatkan anak bangsa. Amin, 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 amin. Tentunya pasti akan sehat semuanya anak bangsa ketika masih ada ini ya. Oke baik, yang berikutnya adalah siapa? Perkenalkan, nama saya Meli, biasa dipanggil Meli, Meli ya. Oke. Kuliahnya di mana? di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Konco-konco Semarang, iki ono koncone ya. Orang Pasir tetapi kuliah ono ing Semarang kono. Apik banget boy ya. Bahasa Jawa sudah tahu? Lumayan ya, luar biasa sekali. Inilah salah satu daerah yang mempertahankan budayanya. Siapapun yang masuk ke daerah itu, pasti orang itu yang akan mengikuti bahasa daerah setempat. Baik, ngambil jurusan apa ya? Jurusan Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Ekonomi, prodinya Pendidikan Akuntansi. Pendidikan Akuntansi. Sangat luar biasa. Ternyata mereka ini adalah calon-calon guru bangsa yang mana nanti akan mencerdaskan negara ini ya. Amin, amin. Sangat luar biasa sekali. Dan tidak hanya berdua sebenarnya yang hadir, tapi sangat banyak sekali. Kita lihat bersama-sama. Di sebelah sana juga banyak sekali mahasiswa. Kita lihat. Oke, halo. Banyak sekali ya. Itu mahasiswa. Itu mahasiswa. Luar biasa. Itulah teman-teman, saya bangganya bagaimana ketika ketemu dengan mahasiswa, karena semangatnya yang masih membara, mereka masih muda, kecerdasannya yang sangat luar biasa, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang paling berani ya. Siapapun tidak akan tidak akan menang ketika bermusuhan dengan mahasiswa ya. Kenapa? Karena memang mahasiswa bergerak, berjuang itu dengan menggunakan logika. Nah ini makanya ketika masih menjadi mahasiswa, kebanyakan orang-orang itu masih dalam garis yang lurus, berjuang untuk memajukan bangsa. Tetapi ketika sudah nantinya sudah tidak jadi mahasiswa lagi, nah ini yang ditakutkan. Seperti tetangga negara kita ya, banyak sekali mereka ketika mahasiswa luar biasa, tapi setelah sudah selesai ternyata masuk ikut arus yang mengerikan sekali. Oke baik, Mas Dodi, sampean ini kalau di kemahasiswaan itu apa saja sih yang diikuti dalam organisasi? Oke, kalau untuk organisasi sendiri, saya sudah pernah menjabat di himpunan saya sebagai wakil ketua himpunan periode tahun 2017-2018. Terus saya pernah menjadi menteri juga, menteri kajian politik, dan juga hubungan luar di Partai Demokrasi Mahasiswa. Terus saya juga sebagai
Salah satu juga kemarin tahun 2018 kalau nggak salah, saya juga ikut sebagai penggiat literasi, yaitu salah satunya sebagai finalis dari perwakilan Pasir untuk Duta Baca Kalimantan Timur. Luar biasa. Nih teman-teman, ternyata yang Anda pikirkan ini ya, kiranya adalah Kalimantan itu di pelosok, kemudian di tengah hutan yang ya, masih mengerikan ya. Tapi kita lihat prestasi dari Kalimantan Timur sangat banyak sekali, terutama adalah Kabupaten Pasir. Mulai dari siswa sampai mahasiswa mereka berprestasi. Nah, salah satunya adalah Dodi ya. Jadi kemarin menggerakkan bagaimana untuk literasi ini ya. Untuk literasi menggerakkan ini sekolah-sekolah ya, yang sekolah-sekolah ya. Yang menjadi peserta yang kemarin sekolah-sekolah se-Kabupaten Pasir. Sekolah se-Kabupaten Pasir itu ya, mulai dari tingkat apa itu? Kalau kemarin kalau seminar literasinya itu bedah buku kemarin dari SMP, SMA dan mahasiswa yang ada di sini. Nah, kalau untuk yang lombanya tingkat SMP dan SMA. Oke, sangat luar biasa sekali. Kadang kita melihat itu adalah hal sepele, tetapi dari itu maka itu akan menjadikan sesuatu yang sangat besar tanpa kita sadari ya. Nah, sekarang masuk ke siapa tadi namanya? Meli ya. Meli di organisasi itu apa yang diikuti? Pendaki gunung, pencinta alam, atau penari, atau organisasi kemahasiswaan? Apa yang diikutin? Kelihatannya aktif gitu ya Pak. Ya. Baik, sebenarnya selama menjadi mahasiswa pernah ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai staf. Sebagai staf di BEM ya? Ya, BEM. Sangat luar biasa. Orang-orang BEM ini orang-orang yang ditakuti. Karena apa namanya, jiwa intelektualnya diimbangi ya dengan bagaimana pengabdian terhadap masyarakat, mengawal kebijakan publik ya biasanya dan sebagainya, kesejahteraan rakyat dan lain-lain, apalagi tentang pendidikan begitu ya. Ya. Nah, apa sih yang didapat dari organisasi itu di BEM? Ikut di BEM? Banyak banget. Banyak banget ya, banyak sekali ya. Iya, banyak Boleh sekali. minta 2? Kayak buah-buahan aja. Nah, selama jadi mahasiswa Oke. sebenarnya nggak hanya di BEM, jadi juga pernah ada di kelompok studi ekonomi Islam, kemudian juga pernah di Ikatan Pelajar Putri, Iya. Nahdlatul Ulama, dan semua pergerakannya mungkin cenderung ke kaderisasi. Jadi yang didapat lebih banyak di pengembangan potensi, sumber daya, kemudian lebih banyak bergeraknya, pastinya banyak lah yang dipelajari selama berorganisasi itu banyak. Sangat banyak sekali ya. Banyak banget. Ya, luar biasa sekali. Tanpa adanya organisasi, mungkin mereka pengalamannya tidak begitu banyak ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan kuliah di dalam kelas, Iya. seberapa sih waktu pertemuannya? Iya, Maka tentunya organisasi di luar kelas, di kampus itu sangat membantu referensi dan juga untuk melatih mereka berorganisasi dan bermasyarakat tentunya ya. Iya. Oke, baik. Kemudian ketika Anda di organisasi ini, adakah kendala misalnya? Kalau dari Dodi? Kendalanya banyak sih Pak. Cuma yang paling penting bagaimana peran kita sebagai orang di dalam organisasi membantu teman-teman. Jadi kadang ada tafsir yang salah, teman-teman di luar organisasi itu apatis. Tidak, ternyata kalau kita sentuh dengan sentuhan yang sangat pelan-pelan dan kita dekatkan secara emosional, maka teman-teman yang apatis itu insya Allah bisa jadi kekuatan bagi kita. Jangan jauhi, tapi dekati, bersahabat dengan mereka untuk menutupi kekurangan, bukan memusuhi mereka untuk membawa bumerang bagi organisasi itu sendiri. Nah, kekurangannya bagaimana setiap tahun pasti yang dipermasalahkan cuma krisis kader sih Pak. Oh, gitu Itu ya. setiap tahun pasti itu krisis kader, dan bagaimana kita menciptakan lumbung-lumbung kader yang kreatif, inovatif, amanah, terus mampu berjuang sebagai seorang kesatria dan Sri Kandi. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, ternyata kaderisasi ini cukup berat ya, karena tidak semua mahasiswa ini senang atau cinta dengan organisasi begitu ya. Tetapi tidak menolak kemungkinan bahwasanya mereka itu sebenarnya aktif, tidak apatis ya. Cuman mereka tidak ternaungi saja atau tidak masuk di dalam sebuah organisasi ya. Berbicara tentang organisasi tadi. Nah, ini
mahasiswa yang kumpul di sini ini kan banyak latar belakang sangat berbeda. Artinya mereka ada yang kuliah di kota A, B, C dan sebagainya. Kemudian ada nggak perkumpulannya atau organisasinya dari seluruh mahasiswa yang ada di Kabupaten Pasir yang menyebar itu, ada satu organisasi yang menaungi mereka, yang memberikan ruang. Ada ya? Apa itu? Nah, itu saya juga mau jelasin ini. Nah, Boleh, oke. Pak? Boleh. Oke. Ini Siapa sangat dengerin? menarik sih sebenarnya, Pak. Ya. Kalau kita berbicara tentang wadah kan. Ya. Jadi kita juga sangat bingung, kadang kita mencari wadah sana sini, ternyata orang yang di Kabupaten Pasir ternyata ada wadahnya, yaitu namanya adalah Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pasir. Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pasir. Dan itu ada di seluruh Indonesia. Hmm. Nah, sekarang kami sudah terbentuk, ada 10 cabang. Nah, 10 cabang itu di Kalsel ada 3, di Kalimantan Timur ada 2, di Jawa Tengah ada 3, dan di Jawa Timur ada 1, dan di Sulawesi ada 1. Tuh, banyak ya, cukup banyak ya. Ada 10 cabang, Pak, yang sudah terbentuk. Dan juga alhamdulillah saya dipercayakan sama teman-teman hari ini sebagai ketua umum pusat. Oh, ketua umum pusat untuk Iya. Persatuan Keluarga Mahasiswa Kabupaten Pasir ini ya. Periode tahun 2020 sampai 2022. Oke. Kemudian di dalam organisasi ini itu ada nggak momen khusus yang mempertemukan seluruh mahasiswa dari berbagai daerah ketika mereka pulang, atau ada program 1 tahun sekali misalnya seluruh mahasiswa Kabupaten Pasir yang tersebar di Indonesia bisa kembali untuk ngobrol bareng itu dalam satu tempat, ada nggak? Kalau masalah itu programnya ada, Pak. Ke depan ada, yang pertama kan ada namanya itu Rakernas, Rapat Kerja Nasional bagi seluruh cabang, itu membahas tentang rapat kerja 2 tahun ke depan. Terus ada juga namanya Rapimnas, itu rapat pimpinan ketua seluruh cabang. Terus nanti baru-baru ini kan kita habis yang menyelenggarakan namanya musyawarah nasional luar biasa. Nah, itu teman-teman seluruh cabang hadir, silaturahmi, ngobrol tentang apapun itu dan mengenal satu sama lain, dan bahkan kita banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir ini, seperti kayak galang dana, terus kita melakukan gerakan yang kata orang ya nongkrong-nongkrong lah, tapi nongkrongnya yang sedikit berfaedah, ada ilmu yang kita bawa pulang, Ada diskusi lah, ada gitu ya. diskusi di dalam. Tukar pengalaman Ya, gitu ya. karena gini Pak, kan, kalau misalnya sekarang itu aneh, kalau orang sudah dengar kata diskusi, takutan banget tuh kayak ngelihat hantu gitu kan. Nah, itu yang membuat saya kok diskusi kok diikutin nih. Kan diskusi itu kan sebenarnya asik. Harusnya Iya, diikuti ya, bukan ditakuti gitu. gitu ya. Nah, itu sih Pak, untuk Iya. sedikit beberapa program kerja mungkin ke depan. Oke, baik. Kemudian apa sih tujuan utama dari KPMKP ini? Tujuan utamanya itu apa? Tujuan utamanya adalah menghimpun mahasiswa atau pelajar yang ada di Indonesia Kenapa harus dihimpun? agar mereka punya wadah berkarya, Untuk memberikan wadah fasilitas berkarya. wadah ya, Iya. mereka berkarya ya. Oke, baik. Saya kembali ke Meli. Meli, udah lama ikut KPMKP? Lumayan lama. Sudah lumayan lama. Apa yang didapat di dalam? Kan saya dari KPMKP cabang Semarang Nah. dan baru disahkan tahun ini. Jadi pergerakan kami masih dalam 1-2 tahun. Artinya masih belum banyak lah ya gitu Pak yang kami lakukan gitu. Tetapi ada beberapa mungkin lebih kepada kekeluargaannya. Lebih banyak di pergerakannya masih di kekeluargaan, karena kan memang kita baru jadi mengumpulkan orang-orang yang pelajar yang kuliah di Semarang, dan itu kami kumpulkan gitu. Oke, jadi artinya di kota Semarang itu semua mahasiswa yang asal dari Pasir itu Iya. bisa bertemu dalam satu titik begitu, Betul. saling tahu dan mengenal ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Ini sangat luar biasa ya, karena di kota lain ya, atau di Rantau itu rasanya berbeda ketika kita bertemu dengan teman begitu ya. Kemudian di organisasi ini, KPMKP sendiri ini, ada nggak penyelesaian masalah-masalah teman-teman? Ada nggak? Kira-kira? Ada juga ya. Jadi yang terbaru ini menyelesaikan masalah apa dari teman-teman mahasiswa ini? Kebanyakan
masalah mahasiswa kan sangat banyak ya. Tapi yang paling berat masalah apa yang biasa ditangani ini? Alhamdulillah ini kan kemarin teman-teman, alhamdulillah kita dapat kebijakan langsung dari pihak pemerintah terhadap tes rapid gratis untuk teman-teman yang ingin kembali menyelesaikan studi dan teman-teman yang kembali melakukan proses perkuliahan dan teman-teman yang juga lagi KKN ataupun maupun PPL. Dan itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Difasilitasi ya? Difasilitasi. Sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Yang kedua? Yang kedua, kemarin kami dapat isu terbaru Pak beberapa hari ini, ya ada salah satu oknum yang mengatasnamakan pihak pemerintah dan juga ada oknum yang mengatasnamakan pihak kampus mendapatkan beasiswa Ya. totalnya 4 juta, tapi alhamdulillah hari ini tanggal 22 diklarifikasi oleh bagian Kesra dan mendapat surat edaran bahwa itu tidak benar. Oke, luar biasa ya. Memang di zaman ini kita harus hati-hati karena hoax di mana-mana, penipuan di mana-mana ya. Semakin canggihnya alat komunikasi, tetapi semakin banyaknya kejahatan gitu ya. Ini harus hati-hati untuk mahasiswa seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Jadi waspada mengenai tentang ya dunia maya ya, karena ini sangat apa namanya, kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjebak. Kemudian permasalahan yang lain, misalnya ada teman yang mereka tidak bisa melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi. Ada nggak yang sudah dibantu oleh KPMKP? Kalau untuk membantu seperti itu Pak, kita lebih mengambil cara ke depan itu lebih ke teman-teman cabang, karena kan cabang punya peran. Nah kalau semua diarahkan ke pusat, itu karena pusat juga baru terbentuk, baru berapa sebulan yang lalu, dan itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, makanya kalau untuk yang masalah putus dengan masalah faktor ekonomi itu mungkin ada cabang masing-masing sudah pernah dilakukan, tapi untuk mengetahuinya kan kita butuh namanya data dan sebagainya. Nah kalau yang untuk sepanjang pengetahuan saya seperti ini, mungkin ada di teman-teman cabang yang mempersiapkan itu. Ya, semoga ada ini, karena banyak sekali teman-teman mahasiswa yang mereka harus putus di tengah jalan. Faktornya adalah ekonomi, mengingat bahwa biaya untuk kuliah sekarang kan cukup tinggi sekali ya, sehingga mereka banyak sekali yang putus di tengah jalan. Ini dari KPMKP bisa untuk memberikan solusi, bukan memberikan bantuan duit, tetapi bagaimana untuk mencari solusinya, membuat program atau arahan, misalnya dengan mengarahkan beasiswa ya itu, atau ada subsidi silang dan sebagainya gitu ya. Kedepannya semoga ada itu. Kemudian yang berikutnya, ada nggak mengenai tentang narkoba? Mohon maaf, ini biasanya di dunia mahasiswa ya, karena dunia lepas dari rumah itu pertama ya, baru, maka biasanya sangat banyak sekali di situ. Ada nggak trik atau program untuk bagaimana melawan narkoba itu? Sebenarnya kalau dari saya pribadi Pak, untuk bagaimana menyetop peredaran narkoba sendiri, kita tidak bisa pungkiri memang Indonesia sekarang lagi terdampak sama obat yang sangat luar biasa itu. Kadang pengen juga tapi ya belum pernah nyoba. Semoga tidak ya? Semoga tidak gitu loh Pak. Pengen tapi semoga tidak. Nah itu untuk mencegahnya sendiri kan yang pertama bagaimana defend, kontrol diri terhadap pengetahuan tentang narkoba itu sendiri. Nah terus yang kedua, bagaimana sosial lingkungan kita yang menjamin itu kan, bagaimana orang ini bisa terdampak kalau si sosial lingkungannya mereka berada di tempat yang seperti itu, maka akan berdampak bagi diri mereka. Makanya carilah kegiatan-kegiatan yang positif, contohnya mengunjungi pariwisata, terus mendatangi pusat hiburan atau olahraga, car free day misalnya, kan itu banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan. Peminatan diri sih Pak. Kalau saya lebih ke defend-nya, karena tidak menyalahkan yang mengedar, tidak menyalahkan juga yang membuat, tapi menyalahkan kenapa diri tidak punya defend. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Artinya sangat banyak manfaatnya organisasi ini buat teman-teman mahasiswa begitu ya. Ya, luar biasa sekali. Baik, yang berikutnya ke Medi ya.
Meli, ini dari kaum Hawa ya, untuk mewakili kaum Hawa, untuk mewakili perempuan ini, untuk mewakili mahasiswi ya, untuk mahasiswi. Nah, sangat-sangat apa namanya, susah sekali kata teman-teman mahasiswa untuk melawan peredaran narkoba itu. Justru banyak mahasiswa yang menjadi korban itu paling banyak itu dari korban narkoba. Walaupun sekian persen bisa ditangani, tetapi sekian persen itu tidak bisa ditangani, sehingga mereka terjebak lebih dalam dan akhirnya putus kuliah, kemudian dengan keluarga berantakan dan sebagainya. Nah, trik atau jurus dari Meli sendiri untuk membentengi Meli, apalagi Meli di Semarang sangat ganas nih. Mohon maaf, artinya itu adalah kota besar ya. Jadi kota besar pasti dengan peredaran narkoba itu sangat luar biasa. Kita nonton dari berita-berita televisi ya. Nah, bagaimana Meli? Kalau untuk saya tanggapannya terkait itu triknya bagaimana, untuk saya pribadi, saya itu dekat dengan orang tua. Oh, dekat dengan orang Iya, tua ya. jadi Benteng pertama itu ya. iya, bahkan mungkin dosen, teman-teman itu bingung. Setiap hari saya ditelepon sama Oh, orang ya? tua. Iya, jadi untuk teman-teman mungkin jarang ditelepon dengan orang tua, mungkin sebulan sekali atau beberapa. Kalau saya setiap hari, dan Iya. itu adalah benteng utama karena orang tua walaupun jauh tidak lepas pantauannya dari anaknya, Iya. apalagi seorang perempuan gitu. Iya, Punya anak perempuan itu tanggung jawabnya besar Besar sekali, ya. ya. Jadi kekhawatiran orang tua itu juga sangat ya, mungkin kalau dibilang berlebihan, tapi berlebihannya itu adalah berlebihan yang positif Iya. Pak. Jadi sebenarnya itu yang pertama orang tua. Kemudian yang kedua itu lingkungan. Ya, lingkungan ya. Ya, termasuk di situ teman-teman, bagaimana kita memilih lingkungan yang sehat atau tidak sehat itu adalah pilihan kita gitu. Betul, betul. Jadi ketika kita nyaman atau tidak nyaman dengan lingkungan itu bergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menyikapi. Kemudian aktivitas, kegiatan, bagaimana kita bisa manajemen waktu. Jadi selain kita di sela-sela waktu untuk punya tujuan dan amanah dari orang tua untuk menyelesaikan pendidikan di perkuliahan, Iya. tentunya kita juga harus menyimbangi dengan apa ya, untuk menggali potensi diri gitu dengan organisasi tentunya. Jadi itu adalah trik-trik ya supaya kita bisa terjauhkan dari itu ya, dari terjauhkan narkoba ya. itu, dari yang negatif-negatif lah ya Pak. Oke, sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi salah satunya adalah kita dekat dengan keluarga ya. Jadi kontrol dari orang tua itu sangat penting sekali. Nah, ini orang-orang tua yang putra putrinya itu jauh ya dari pangkuan, artinya kuliah di pulau yang lain, maka ini sangat penting sekali untuk menelpon setiap saat gitu ya. Karena juga merasa bahwasannya diperhatikan orang tua ya, itu akhirnya sayang banget dengan orang tua. Akhirnya kalau ketika mau macam-macam enggak gitu Sehingga ya, kita karena tidak ada apa ya, pikiran untuk melampiaskan yang lain gitu kan. karena ada orang tua gitu ya. Kebutuhan kasih sayang itu Iya. udah terpenuhi. Dan juga bisa curhat kepada orang tua langsung gitu Betul, ya. betul, betul. Itu lebih tepat daripada curhat kepada teman ya. Iya, kalau orang tua bisa dipercaya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi kegiatan ya, Iya. mengisi kegiatan positif itu untuk menghindari, dan yang berikutnya memang harus pilih-pilih bergaul. Iya. Ya, mana teman yang baik, mana yang tidak sepantasnya kita gauni gitu ya. Oke, baik, sangat luar biasa sekali. Nah, mengenai tentang narkoba juga ya, semoga seluruh mahasiswa yang terkumpul di dalam KPMKP ya Kabupaten Pasir ini seluruh terhindar dari itu ya, karena ini adalah salah satu apa namanya sesuatu yang sangat mengganggu untuk masa depan bangsa ketika generasi itu rusak begitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya, ini sangat menarik sekali saya kira, berbicara mengenai tentang lingkungan, Jadi saya pernah dengar cerita dari orang-orang tua dulu yang ada di Kabupaten Pasir ini, bahwasanya sangat nikmat karena mempunyai hutan. Hutan itu adalah kekayaan yang mana di dalamnya itu sangat banyak menyimpan kekayaan. Ada rotan, kemudian ada madu, ya kan di sana. Kemudian ada bunga anggrek yang asli ya dari Kalimantan Timur. Kemudian di situ juga ada beraneka ragam binatang, bahkan binatang yang saya belum pernah lihat di Kabupaten Pasir ini saya bisa melihat ketika saya ke hutan. Tetapi sekarang karena banyaknya pemukiman yang dibuka, kemudian lahan pertanian, kemudian tambang,
sehingga hampir kita tidak mendapati hutan yang masih dekat dengan kota. Ketika kita sedikit masuk, misalnya ini ya, dalam contoh kita daki gunung, nah ini yang paling sekarang lagi viral itu adalah salah satu wisata, yaitu apa namanya, apa ini? Apa? Ini apa, negeri di atas awan itu loh? Apa? Gunung Embun. Ya, Gunung Embun ya. Gunung Embun. Ya. Ketika kita ke sana, saya mencoba ke sana, di tengah perjalanan ketika di atas bukit itu melihat kanan kiri hutan sudah tidak ada dan sebagainya. Nah, menurut Anda sebagai mahasiswa melihat fenomena ini, apa tanggapannya dari Dodi dulu? Tanggapannya miris. Miris. Mau nangis tapi laki-laki malu nangis. Jadi ya mencoba untuk tambah karena orang dulu selalu menasihati, nah cintailah tanah dan airmu. Nah itu sudah menurut saya patokan awal bagaimana kita hari ini kehilangan marwah sebagai manusia yang mencintai tanah dan air itu sendiri. Sebenarnya kenapa filosofinya tanah dan air? Berarti kan tanah, artinya tanah itu perlu dijaga. Tanah itu kalau di dalam 4 unsur dalam tubuh itu adalah daging kita. Air itu adalah darah. Jadi ketika darah dan dagingmu sudah mulai dicemari oleh berapa oknum-oknum virus, ya maka bangkit untuk melawan. Iya. Dan juga keresahannya dulu Pak, kenapa juga bisa terjadi? Dulu area sini misalnya, area sini kan tapis nih. Yeah. Jujur saya untuk mencari payau, jam, kancil, cukup masuk ke hutan, belok kiri jalan Pak Ridwan sini, rumah situ. Di situ sudah bisa mencari hewan seperti itu. Bahkan dulu Kabupaten Pasir ini memiliki hewan yang itu penelitian dari orang Belanda 1879 itu bahwa di Kabupaten Pasir sendiri memiliki kumbang-kumbang yang indah dan bahkan paling lengkap katanya itu. Paling lengkap jenis kumbang ya. Jenis kumbang. Nah itu. Terus lanjut kita juga kehilangan juga dengan salah satu hewan yang sangat luar biasa yaitu monyet berkepala putih. Oh ya, monyet berkepala putih ya. Kepala putih. Di Kabupaten Pasir ini ada ya? Pasir ada. Itu jempolnya agak berputih dikit. Iya, luar biasa. Jadi teman-teman gambarannya dulu di sini nih area hutan ini sebenarnya ya, termasuk tempat ini ya. Itu kalau kita cari payo itu sangat banyak sekali. Banyak ya. Kita hanya berburu saja masuk ke hutan itu kita dapat ya. Sekarang agak jauh ya. Sangat susah Pak. Sangat susah ya, karena hutannya sudah habis ya. Nah kemudian apa sih yang apa namanya sampean dan kawan-kawan itu bergerak di bidang lingkungan, ada nggak? Kalau mau bergerak sih Pak, harapannya ke depan Ada ya? sebagai warisan leluhur ya, itu kan ini kan bagian warisan leluhur yaitu melindungi hutan kita, ada bagian kecintaan kita terhadap Kabupaten Pasir sendiri. Bahkan ketika kita merawatnya, mampu mengelolanya, bahkan ini bisa menjadi juga pundi-pundi orang yang berdatangan ke sini mengenal pasir seperti apa. Jujur di sini juga banyak kayu-kayu yang sangat endemik gitu kan, sangat Ya, tidak dijumpai di tempat lain. di tempat lain. Nah itu kalau kita menjadikan sebuah wadah tempat penelitian orang luar, bahkan kita menjadikan tempat ini ya semakin ramai. Tanpa merusak pun kita bisa ramai. Iya, artinya ada sumber pendapatan lain selain yang merusak lingkungan ya. Walaupun juga itu nggak merugikan juga sih Pak. Iya sih sebenarnya kan. Saya kan udah dapat kebahagiaan. Ini permasalahannya. Oke, dari Meli sendiri. Lingkungan ini, ada nggak yang Meli perhatikan itu ada sesuatu yang berubah? Misalnya sungai atau lingkungan sekitar yang dulu ya di sini indah sekali, sekarang kok tidak ada dan sebagainya. Tidak ada kayak gitu. Atau begitu lahir sudah seperti ini. Sebenarnya ya sedikit berbeda lah kayak dari zaman dulu dan sekarang itu rasanya sekarang memang lebih ramai gitu. Tapi mungkin sedikit miris sih ketika identitas kita sebagai Kalimantan gitu, paru-parunya dunia kan ya. Kok hutannya itu rasanya udah mulai habis ya. Iya, gitu Pak. Jadi kayaknya ya miris kok Pak. Ingin nggak mempertahankan hutan itu ada?
ingin sekali ya. Iya, ingin. Ya semoga nanti di KPMKP ini ada lah ya bagaimana ada, mungkin program nanti penanaman pohon ya gitu ya. contohnya Iya, dan iya. sebagainya. Walaupun kota, walaupun ramai, tetapi pohon di mana-mana. Iya. Misalnya mewajibkan satu rumah satu pohon misalnya kan, itu kan bisa membantu Iya. kita punya hutan apa hutan modern ya Iya, yang betul, tidak hanya Pak. ini ya daripada nggak ada Tidak sama sama sekali. iya. Dan Kalimantan sebenarnya bukan hanya paru-paru dunia, ini paru-paru kita sendiri. Betul.